melanjutkan kisah keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Joko Suko yang telah diketahui bahwa ia yang menyebabkan kebakaran hutan di lereng Bukit Telomoyo mencoba melarikan diri, tetapi dapat dikejar oleh Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis, dan Indang Widuri. Setelah terpojok, Joko Suko menantang untuk bertarung satu lawan satu di antara mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Matanya kemudian hinggap ke wajah kedua gadis di antara mereka itu berganti-ganti. Joko Suko ternyata benar-benar licik. Namun usulnya belum merupakan keputusan. Kebu Kanigoro pun memaklumi maksudnya. Maksud yang keji, ia akan menunjuk korbannya yang paling lemah di antara mereka berempat. Tetapi selagi mereka menimbang-nimbang, tiba-tiba terdengar Widuri menjawab dengan suaranya yang nyaring. Adil, itu sangat adil. Nah, pilihlah satu di antara kami. Semua terkejut mendengar jawaban itu. Widuri benar-benar gadis yang nakal. Usianya yang masih sangat muda masih mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Hati Kebu Kanigoro menjadi berdebar-debar. Ia tahu pikiran anak itu. Ia mengharap Joko Suko akan memilihnya sebagai lawan. Apakah Widuri kini akan mampu melawan ular laut dengan tongkat hitamnya? Tiba-tiba Kebu Kanigoro menarik napas. Ia melihat Widuri sedang mengaitkan pada kalung rantai cakra di satu ujung dan sebuah cincin bermata merah menyala di ujung yang lain, kelabang Sayuto. Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi terkejut ketika Joko Suko menyaut dengan gembira. Keputusan telah jatuh, baiklah aku memilih lawanku. Dengan lincahnya ia melompat dari punggung kudanya, kemudian berdiri tegak menghadap Roro Wilis sambil mengangguk dalam-dalam. Kau akan mendapat kehormatan. Gila, teriak Widuri lantang. Aku telah memilih, potong Joko Suko. Tetapi kau berkata bahwa akulah yang pertama-tama akan kau penggal lehernya, bantah Widuri. Aku ubah keputusanku, jawab Joko Suko. Kami ubah keputusan kami, saut Widuri sambil melompat turun dari kudanya pula. Akulah lawanmu, Widuri. Terdengar kemudian suara Roro Wilis perlahan-lahan. Biarlah aku menerima pilihannya. Widuri terhenti dipandanginya Roro Wilis dengan tajam. Sekali-kali matanya berkisar kepada Kebu Kanigoro ayahnya dan kepada Maiso Jenar. Terasalah betapa ia telah berbuat sesuatu kesalahan. Kalau terjadi sesuatu dengan Roro Wilis, maka dirinya lah sumber dari malapetaka itu. Apalagi ketika dilihatnya wajah-wajah Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar yang menjadi tegang. Ayah, tiba-tiba ia berteriak dan berlari meluk kaki ayahnya. Bukankah ayah dapat mencegahnya? Bunuh sajalah ular laut yang gila itu. Wajah Kebu Kanigoro menjadi semakin tegang. Timbul juga di dalam benaknya maksud untuk mengakhiri ketegangan itu dengan membunuh saja Joko Suko. Namun bagaimanakah tanggapan Roro Wilis? Apakah gadis itu tidak merasa direndahkan? Dalam wajah itu terdengar Joko Suko berkata, bagaimana? Apakah kalian akan bertempur bersama? Tidak, potong Roro Wilis tegas. Aku akan mewakili. Wilis, terdengar suara Maiso Jenar bergetar. Namun ia melihat gadis itu perlahan-lahan turun dari kudanya. Sekali-kali hatinya berdesir melihat senyum iblis di bibir Joko Suko. Namun kemudian bergolaklah darah Pandanalas yang mengalir dalam tubuhnya.
darah laki-laki jantan dari Gunung Kidul yang telah menyerahkan hidup matinya bagi ketentraman hidup sesama. Hah? Kata Joko Suko. Agaknya kau benar-benar gadis berhati jantan. Tapi benarkah kau mau melawan aku? Jangan banyak bicara, sahut Roro Wilis. Aku sudah siap. Joko Suko berkata lagi. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian telah ikhlas melepaskan gadis yang cantik ini? Maeso Jenar menggeram, tetapi ia masih duduk di atas punggung kudanya. Kemudian kepada Roro Wilis, Joko Suko berkata, Wilis, aku akan menurut perintahmu meskipun aku akan dihukum seumur hidupku atau dibunuh sekalipun, asal kau bersedia menjadi istriku. Gila, teriak Widuri marah. Kalau kau dihukum mati, apakah Bibi Wilis harus menjadi istri mayatmu? Tentu saja aku minta waktu, sahut Joko Suko. 1 bulan atau 2 bulan sebelum aku naik ke tiang gantungan. Aku sudah bersedia, potong Wilis. Jangan mengigo. Sayang, jawab Joko Suko. Setangkai bunga yang betapapun indahnya, apabila aku mendapat kesempatan untuk memiliki lebih baik, aku runtuhkan daun mahkotanya. Mulailah, potong Roro Wilis tidak sabar. Ia menjadi semakin muak melihat wajah itu. Kini Joko Suko telah berdiri berhadapan dengan Roro Wilis. Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro pun tidak dapat tetap duduk di atas punggung kuda. Karena itu segera mereka berlompatan turun. Sesaat kemudian Joko Suko dan Roro Wilis telah mencabut senjata masing-masing. Pedang Joko Suko yang lentur di tangan kanan, sedang rongkonya tongkat hitam di tangan kiri. Adapun di tangan Roro Wilis telah tergenggam sebuah pedang yang tipis. Nah, marilah, desis Joko Suko sambil tersenyum. Selamanya aku menghormati perempuan. Roro Wilis tidak menjawab, namun segera ia mulai menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang ajaran Ki Ageng Pandanalas. Pedang itu seakan-akan selalu bergerak dan bergetar, sehingga untuk sesaat Joko Suko menjadi bingung. Ia tidak dapat memperhitungkan kemana kira-kira ujung pedang itu akan mengarah. Namun kemudian ular laut yang telah kenyang pahit getir pertempuran dan perkelahian di darat maupun di laut itu menjadi gembira. Dengan lincahnya ia bergerak menyerang dengan sengitnya, dan perkelahian itu pun berkobar dengan dahsyat. Pedang Joko Suko bergerak dengan cepatnya, mematuk-matuk seperti beribu-ribu mulut ular yang menyerang dari segala arah. Namun Wilis benar-benar seperti bunga pudak, bunga pandan yang dikelilingi oleh duri-duri yang tajam, sehingga beribu-ribu ular itu tak dapat mendekatinya. Joko Suko murid Nagoposo itu kemudian menjadi heran akan keterampilan Roro Wilis. Seperti di Banyu Biru beberapa waktu lampau, meskipun ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, namun murid Ki Ageng Pandanalas itu dapat mengimbanginya. Sekali-kali bahkan serangan-serangan yang berbahaya hampir saja menyentuh tubuhnya. Tetapi Joko Suko benar-benar licik. Ia dapat berbuat seperti iblis yang selicik-liciknya. Ketika usahanya tidak juga segera berhasil mendesak lawannya, maka dengan liciknya ia mempengaruhi perasaan lawannya. Ketika mereka terlibat dalam satu pergulatan yang sengit, tiba-tiba berbisiklah Joko Suko dengan tersenyum. Wilis, kau benar-benar gadis yang cantik. Hati Roro Wilis berdesir, cepat ia melompat surut. Nafasnya mengalir semakin cepat. Pengaruh kata-kata itu lebih dahsyat daripada tusukan pedang lawannya. Karena itu tubuhnya menjadi gemetar, meskipun kemarahannya menjadi semakin memuncak. Namun ia tidak dapat melenyapkan jiwa kegadisannya. Ia menjadi ngeri mendengar kata-kata itu. Pada saat-saat yang demikian itulah Joko Suko mengambil kesempatan. Dengan lincahnya ia melompat menyerang. Untunglah Roro Wilis masih dapat menguasai dirinya, sehingga ia masih sempat melihat serangan ular laut yang ganas itu. Maka sekali lagi pertempuran berkobar dengan sengitnya. Tapi kini Joko Suko telah memilih kunci kelemahan perasaan hati seorang gadis. Karena itu ular laut yang ganas itu menjadi semakin gembira.
Ia ingin melihat betapa hancur hati Maiso Jenar melihat gadis cantik yang telah merebut hatinya itu menjadi permainannya. Kelicikan hatinya meyakinkan bahwa Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan Roro Wilis segera berpegang teguh pada sifat-sifat kejantanan mereka. Justru karena itulah maka sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan oleh iblis yang licin itu. Tapi bagaimanakah dengan gadis kecil yang nakal itu? Kalau tiba-tiba ia menyerbunya, maka entahlah apakah ia masih dapat bertahan melawan. Namun ia mengharap bahwa Roro Wilis lah yang akan mencegahnya. Joko Suko bertempur terus sambil tersenyum, kadang-kadang meluncur dari bibirnya yang tipis itu kata-kata lembut untuk meruntuhkan hati lawannya. Kadang ia merayu dengan manisnya, kadang memuji dengan mesranya. Maiso Jenar akhirnya melihat kelicikan itu dengan marahnya. Ia menggeram, "Suko, kau telah berbuat curang." Joko Suko masih tersenyum sambil menggerakkan pedangnya. Jawabnya, "Aku berkata sebenarnya, Maiso Jenar. Alangkah indahnya wajah yang bulat ini. Apalagi kalau Wilis sedang bersungut-sungut. Benar-benar gila aku dibuatnya." Kata-kata itu benar-benar mempengaruhi perasaan Roro Wilis. Kemarahan, kebencian, dan muak menjalari otaknya. Namun karena itu ia menjadi bingung karena campur baur perasaan yang tak dapat kendalikan. "Kalau kau berbuat curang, aku pun tidak akan memperdulikan perjanjian kita lagi," sahut Maiso Jenar. "Aku akan terjun dalam pertempuran." "Bagus," jawab Joko Suko. "Sejak semula aku telah mempersilahkan. Ternyata dugaanku benar, bahwa ajaran Pandanalas tidak lebih dari pelajaran tari-penari yang hanya dapat menumbuhkan perasaan kagum pada penarinya. Apalagi penari cantik Roro Wilis. Gila," geram Maiso Jenar. Dadanya bergelora karena marah, tapi ia tidak berani berbuat dengan tergesa-gesa. Roro Wilis ternyata adalah seorang gadis yang mempunyai harga diri. Tapi Roro Wilis kini benar-benar dipengaruhi oleh sifat-sifat kegadisannya. Karena itu beberapa kali ia terpaksa melompat surut, menghindar dan menjauhi lawannya. Ia merasa betapa tangannya menjadi gemetar dan tubuhnya menjadi lemah. Berkali-kali berusaha untuk menegakkan kembali tekadnya bertempur mati-matian. Namun perasaannya yang aneh selalu kembali membelit hati. Joko Suko melihat lawannya menjadi gelisah, karena itu ia mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ia mencoba untuk mempermainkan gadis itu, menghinanya dengan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya dan kemudian menumpuhkannya. Maiso Jenar adalah orang yang terkenal dengan sifat-sifat keperwiraan serta kejantanannya. Ia selalu berusaha untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya langsung atau tidak langsung. Namun benar diuji, ia tidak dapat melihat peristiwa yang terjadi di muka hidungnya. Ia tidak dapat menyaksikan Roro Wilis, gadis yang telah mengikat hatinya itu, mengalami perlakuan yang tidak adil. Karena itu hampir saja ia lupa diri. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suatu peristiwa yang dapat merubah keadaan itu. Lamat-lamat di bawah angin pegunungan terdengar suara tembang. Mengalun seirama dengan desir angin lembut membelai hati mereka yang sedang dicekam oleh ketegangan. Tembang Dandang Gulo yang semakin lama menjadi semakin jelas. Segera Maiso Jenar mengangkat wajahnya. Mula-mula ia tidak tahu apakah maksud suara tembang itu. Suara tembang yang tiba-tiba saja ada di antara keributan api yang membakar lereng pegunungan Telomoyo, dan di antara perkelahian antara hidup dan mati. Tapi kemudian ia tersenyum dalam hati. Ia kenal suara itu baik-baik. Suara yang telah banyak menolongnya dalam berbagai keadaan. Pada saat-saat ia hampir dibinasakan oleh pasingsingan di alas Tambak Boyo maupun di Banyu Biru. Tiba-tiba terdengarlah Maiso Jenar berkata lantang, "Kakang Kebo Kanigoro, siapakah yang berlagu tembang Dandang Gulo itu?" Terdengar Kebo Kanigoro menjawab lantang pula, "Paman Pandanalas,
ternyata ya hadir di sini. Bagus, sahut Maesa Jenar. Orang tua itu tidak terikat pada perjanjian antara kita dengan ular laut yang gila itu. Bukankah perguruan Pandanalas hanya merupakan perguruan yang tak berharga? Tidak lebih dari perguruan tari dan tari-tarian yang menggairahkan. Alangkah lebih menggairahkan kalau gurunya itu yang menari di sini. Gila, setan iblis! Tiba-tiba Joko Soko mengumpat habis-habisan. Apa kerja kambing tua itu di sini? Melihat muridnya menari, tiba-tiba terdengar suara kecil. Suara Endang Widuri. Selama ini urat sarafnya menjadi tegang, setegang tali busur, namun tiba-tiba kini telah mengendor, dan gadis nakal itu telah dapat tersenyum pula. Karena suara tembang itu pula, maka keseimbangan perkelahian itu terpengaruh. Tiba-tiba Roro Wilis menjadi seperti seorang yang menerima kekuatan baru. Kehadiran guru serta sekaligus kakeknya itu telah membangkitkan kebulatan tekadnya kembali. Suara tembang itu telah membantunya menyingkirkan perasaan kegadisannya yang selama ini mengganggunya. Sebaliknya Joko Soko yang kini menjadi gelisah. Ia sadar bukan tidak sengaja Maesa Jenar berteriak-teriak bahwa orang tua itu tidak terikat dengan suatu perjanjian apapun. Karena itu Joko Soko menjadi cemas akan kehadiran Pandanalas. Dengan demikian pertempuran pun menjadi berubah. Roro Wilis telah berhasil menguasai pedangnya dengan baik. Sekali-kali pedang itu menyambar dengan dahsyatnya ke arah-arah yang berbahaya. Sedang Joko Soko yang gelisah itu semakin kehilangan pengamatan atas pedang serta tongkat hitamnya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus tapak demi tapak. Roro Wilis mulai mendesak lawannya. Joko Soko sekali-kali masih mencoba mempengaruhi perasaan lawannya. Namun karena hatinya sendiri menjadi gelisah, maka usahanya tidak berhasil. Kata-katanya menjadi janggal dan justru menjadikan Roro Wilis makin terguh pada pendiriannya bahwa ular laut itu harus dibinasakan. Akhirnya terdengar Joko Soko berteriak, "Hei, kalau kalian orang-orang jantan, suruh kambing jenggotan itu berhenti mengembik." Yang menjawab adalah Maesa Jenar. Tak ada sangkut paut antara kita dengan orang tua itu. Kita telah berjanji menyelesaikan persoalan kita sendiri. Sedang Ki Ageng Pandanalas berdendang untuk melepaskan kegemarannya sendiri di tempat lain dan dalam persoalan lain. Bohong, sahut Joko Soko yang menjadi semakin gelisah. Pandanalas telah mencoba mempengaruhi perasaanku, menakut-nakuti dan mencoba melemahkan perlawananku. Kenapa kau tiba-tiba menjadi takut? Selain Endang Widuri, bukankah kau sedang menonton tarian yang menggairahkan? Joko Soko menggertakkan giginya. Dipusatkannya panca inderanya untuk melawan Roro Wilis. Namun suara lambang yang dilontarkan dengan getaran indera yang kuat itu masih saja mengetuk-ngetuk hatinya. Karena itulah akhirnya dengan kemarahan yang meluap-luap, Joko Soko mengamuk sejadi-jadinya. Namun dengan demikian ia telah kehilangan sebagian dari pengamatan diri. Sedang lawannya perlahan-lahan telah berhasil menguasai keseimbangan perasaan sepenuhnya. Maka akhirnya berlakulah segala kehendak Tuhan. Setiap kejahatan dan pengingkaran kepada firman-Nya pasti akan menerima hukumannya. Kali ini Roro Wilislah yang menjadi lantaran. Betapa dahsyat dan licinnya ular laut yang ganas itu, namun karena kegelisahan yang mengguncang-guncang dadanya, maka ia telah kehilangan sebagian kegarangannya. Demikianlah tiba-tiba saja ketika serangannya tak mengenai sasarannya, Roro Wilis melompat maju. Dengan lincahnya pedang tipisnya terjulur lurus ke arah lambung lawannya. Terasa ujung pedangnya menyentuh tubuh lawannya dan kemudian disusul dengan sebuah keluhan tertahan. Dan ketika pedang itu digerakkan mendatar, maka memancarlah darah dari perut Joko Soko. Sebuah luka telah menganga. Sesaat Joko Soko tegak dengan wajah menyeringai menahan sakit. Tangannya menjadi gemetar dan kemudian kedua buah senjata di kedua tangannya itu terjatuh.
Namun ia masih berdiri tegak dengan gagahnya, bahkan akhirnya bibirnya yang tipis itu melukiskan sebuah senyum. Senyum yang aneh, sedang dari matanya yang redup itu pun memancar sinar yang aneh. Dalam keadaan yang demikian itu, ia masih mencoba melangkah maju mendekati Roro Wilis. Bahkan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar kata-kata, "Wilis, kau memang cantik." Roro Wilis menjadi ngeri melihat peristiwa itu. Seakan-akan sesosok hantu berdiri di hadapannya, siap untuk menerkamnya. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, "Pergi, pergi!" Tetapi hantu tidak pergi. Dengan darah yang memancar dari lukanya, Joko Soko masih berusaha melangkah maju. Senyumnya masih membayang di bibirnya yang tipis, sedang matanya yang redup masih juga memancarkan sinar yang menggelisahkan hati tiap gadis yang melihatnya. Bahkan ketika kengerian Joko Soko maju setapak lagi, Roro Wilis tak dapat menahan kengerian hatinya. Kembali terdengar ia berteriak, "Pergi, pergi, jangan dekati aku." Namun hantu itu masih tegak dan masih terdengar ia berkata di antara senyumnya, "Marilah Wilis, jangan takut, kau sangat cantik." Dan ketika setapak lagi Joko Soko melangkah maju, tiba-tiba Roro Wilis memutar tubuhnya. Dan dengan tak diduga oleh siapapun, ia melompat berlari kencang-kencangnya menjauhi hantu yang mengerikan itu. Ia sudah tidak sempat melihat Joko Soko itu terhuyung-huyung dan kemudian jatuh tertelungkup. "Wilis, Wilis!" Maiso Jenar terkejut bukan kepalang. Dengan suara lantang ia berteriak memanggil. Namun Roro Wilis berlari terus dan terus. Karena itu segera Maiso Jenar berlari mengejarnya. "Wilis!" Terdengarlah suara Maiso Jenar memanggil. Namun suara itu seakan-akan hilang ditelan lembah-lembah pegunungan. Sedang Roro Wilis seakan-akan tak mendengarnya. Tapi langkah Maiso Jenar lebih panjang daripadanya, sehingga kemudian Roro Wilis itu pun dapat disusulnya. Dengan tangannya yang kokoh kuat, Maiso Jenar memegang pundaknya. Namun tiba-tiba Roro Wilis itu meronta sambil berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku, pergi, pergi ke asalmu." "Wilis," bisik Maiso Jenar. aku tidak mau," teriak Roro Wilis semakin keras. Maiso Jenar sadar bahwa segala ketakutan, kengerian yang disimpan dalam dada gadis itu terhadap Joko Soko kini meledak dengan dahsyatnya. Karena itu sekali lagi ia mencoba menenangkannya. "Wilis, tenanglah, aku Maiso Jenar." Nama itu benar-benar berpengaruh di hati Roro Wilis. Kini ia tidak meronta-ronta lagi.